Bismillahirrahmanirrahim. Ya yusamma ay al-majazu fil isnadi aydan majazan fil isbati. Dan dinamakan artinya akan majaz pada isnad pula akan majaz fil isbat. Mengisnadkan fi'il atau kalimat yang memuat makna fi'il kepada bukan musnad ilih yang sebenarnya dinamakan dengan majaz fil isnad. Ada juga orang yang menamakan majaz ini dengan majaz fil isbat. Dihusulihi fi isbati ahadit tarfaini lil akhar. Karena hasilnya majaz pada mengisbatkan salah satu dua taraf bagi yang lain. Diwajihut tasmiyah atau alasan penamaan kenapa majaz isnadi juga dinamakan dengan majaz isbat, karena majaz itu terjadi pada mengisbatkan musnad kepada musnad ilih. Di penyebab terjadinya majaz adalah pengisbatan, maka majaz ini dinamakan dengan majaz fil isbat. Wasalbu tabi'un lahu wa tara alaihi. Ini jawaban dari pertanyaan yang timbul. Menamakan majaz isnadi dengan majaz fil isbat hanya masuk pada murakab-murakab yang isbat, tidak masuk pada murakab-murakab yang salab. Hanya berlaku pada qadiyah yang mujabah, tidak berlaku pada qadiyah yang salibah. Maka musannif menanggapinya dengan wasalbu tabi'un lahu wa tara alaihi. Dengan penamaan fil isbat, di dalamnya juga sudah masuk salab. Di wasalbu tabi'un lah. Salab juga masuk dalam isbat, wa tara alaihi, dan otomatis ia atasnya isbat. Karena dari isbat bisa dipahami mukabalahnya yaitu salab. Jadi dengan kata isbat menunjukkan kepada kata salab. Di dalam penamaan hanya diambil yang paling mulia. Di antara salab dan ijab, ijab lebih mulia atau isbat lebih mulia, maka karena ketika salah satunya disebut bisa mewakili yang lain, maka dipilihlah nama dengan nama majaz fil isbat. Karena dia terjadi pada mengisbatkan dua taraf. Kalau qadiyahnya qadiyah mujabah, dan tentu karena dia hasil pada menafikan salah satu dua taraf bagi yang lain, kalau qadiyahnya qadiyah salibah. Wa majazan aqliyan, dan dinamakan akan dianya majaz pada isnad pula kan majaz yang akli. Ada juga orang yang menamakan majaz fil isnad dengan majaz yang akli. Wajhut tasmiyahnya litasarrufil aqli fihi bil mulabasati wal qarinati, karena menggunakan akal padanya majaz dengan mulabasah, dengan mulabasah dan dengan qarinah, dengan sebalik yang lugawi. Maka sesungguhnya majaz yang lugawi itu kembali ya kepada penetapan lugat. Dia ada juga orang yang menyebut nama untuk majaz fil isnad dengan nama majaz akli. Alasannya karena pada memahami majaz akli dominannya adalah penggunaan akal. Ketika akal digunakan pada hubungan antara fi'il dan musnad ilihnya, ada hubungan yang umum, ada hubungan yang khusus, maka diketahui bahwa di sini disenadkan kepada bukan musnad ilih yang hakiki karena ada hubungan yang umum dan ada qarinah.
maka hasillah majaz. Di pengetahuan tentang majaz pada majaz fil isnad ini lebih dominan penggunaan akal, bi khilafil lughawi, dengan sebalik majaz yang lugawi. Fa innahu, maka sungguhnya majaz yang lugawi itu yarji'u, kembali ianya majaz yang lugawi kepada penetapan lughat. Artinya dalam memahami majaz lugawi, pengaruh penetapan lughatnya lebih dominan daripada pengaruh akal. Kalaupun akal juga bekerja, tapi lebih besar pengaruh wad'un lughahnya. Kalau pada majaz isnad lebih dominan pengaruh penggunaan akalnya. Maka majaz ini juga dinamakan dengan majazan aklian. Majaz pada isnad pula akan isnad yang majazi. Dia ada juga orang yang menyebut majaz fi isnad dengan nama isnadan majazian. Artinya nisbah kepada majaz. Isnad yang dinisbahkan kepada majaz. Di makna al-masdari, majaznya bermakna masdar. Majaz sebagai masdar mimi, bukan majaz sebagai isim maf'ul atau bukan majaz sebagai isim fa'il. Kenapa dinamakan dengan isnad yang majazi? Karena bahwa sungguh si mutakallim itu melewati ianya si mutakallim dengannya majaz. Akan hakikatnya isnad dan akan asalnya isnad kepada lainnya hakikat dan asal. Di ala wajh tasmiyahnya, alasan kenapa dinamakan isnad yang majazi, karena pada pengisnatan itu si mutakallim melewati isnad yang asli kepada isnad yang bukan asli, isnad yang hakiki kepada isnad yang bukan hakiki. Dinamakan dengan isnad yang majazi. Wa yusamma ayban majazan hukmiyan nisbatun ilal hukmi, bimakna nisbati liwuku'ihi fil hukmi bil musnadi alal musnadi ilaihi. Dan dinamakan akan dianya majaz pada isnad pula akan majaz yang hukmi. Dianya majaz yang hukmi itu nisbah kepada hukum. Ada juga orang yang menamakan majaz isnad fil isnad ini dengan nama majazan hukmiyan, majaz yang hukmi, majaz yang dibangsakan kepada hukum. Hukum bimakna nisbati dengan makna nisbah. Jadi dalam hukum di situ ada maudhu, ada mahmul dan ada nisbah. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah nisbahnya. Kenapa dinamakan dengan majaz yang hukmi, majaz yang nisbah hukmi? Liuku'ihi, karena terjadinya majaz pada hukum dengan musnad atas musnad ilaih. Ketika menghukumkan musnad kepada musnad ilaih, menisbahkan musnad kepada musnad ilaih, disinilah terjadinya majaz. Maka dia dinamakan dengan majaz yang hukmi. Kesimpulannya, majaz fil isnad memiliki 5 nama. Yang pertama dinamakan dengan majaz fil isnad, yang kedua dinamakan dengan majaz fil isbat, yang ketiga dinamakan dengan majaz yang akli, yang keempat dinamakan isnad yang majazi, dan yang kelima dinamakan dengan majaz yang hukmi. Alasan kenapa dinamakan majaz fil isnad, karena majaz itu terjadi pada mengisnadkan fi'il kepada bukan mahualah. Kenapa dinamakan dengan majaz fil isbati? Alasannya karena majaz itu merupakan hasil daripada pengisbatan musnad kepada musnad ilaih. Kenapa dinamakan dengan majazan aklian? Karena penggunaan akal lebih dominan daripada lugawi. Kenapa dinamakan majaz isnad majazi? Karena
orang yang berbicara telah melewati isnad yang hakiki kepada bukan hakiki. Kenapa dinamakan dengan majaz yang hukmi? Karena memang majaz terjadi itu pada nisbah di antara mahmul dengan maudhu atau musnad dengan musnad ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.